Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuki Juanda dengan NIM 2022240039. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian saya yang berjudul Pengukuran Faktor Psikologi di Tambang Batubara. Latar belakangnya, industri pertambangan batubara merupakan salah satu sektor strategi yang memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Namun, di di balik kontribusi yang besar, sektor ini juga dikenal sebagai salah satu bidang pekerjaan dengan tingkat risiko tinggi, baik secara fisik maupun psikologis. Dalam konteks keselamatan dan kesehatan kerja, risiko-risiko tersebut tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik, tetapi juga sangat mempengaruhi kondisi psikologis pekerja. Lingkungan kerja yang menekan secara terus-menerus dapat memicu berbagai gangguan psikologis, seperti stres kerja, kelelahan mental, dan kecemasan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa stres kerja merupakan faktor dominan yang mempengaruhi performa dan keselamatan kerja di sektor pertambangan. Menurut Matamala, Pizarro, dan Aguayo 2021. Namun demikian, di Indonesia penelitian ini mengenai aspek psikologi dalam dunia kerja khususnya di lingkungan pertambangan batubara masih relatif terbatas. Berikut ini adalah rumusan masalah yang terdapat pada proposal penelitian saya. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Satu, bagaimana tingkat stres kerja yang dialami oleh pekerja di tambang batubara. Kedua, itu faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat stres kerja pada pekerja tambang batubara. Di lain sisi juga, pertanyaan penelitian yang saya sajikan ada dua, yaitu satu, sejauh mana tingkat stres kerja yang dialami oleh pekerja tambang batubara menurut hasil pengukuran menggunakan DAS 42. Yang kedua itu faktor pekerja apa saja, misalnya beban kerja, shift kerja, jam kerja, dan dukungan sosial yang berhubungan dengan tingkat stres kerja pada pertambangan batubara. Tujuan penelitian saya itu satu, mengukur tingkat stres kerja pada pekerja tambang batubara. Kedua, itu mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi stres kerja pada pekerja tambang batubara. Di lain sisi juga, manfaat penelitian saya itu ada dua, yaitu satu, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur ilmiah dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja, khususnya yang berkaitan dengan aspek psikologis seperti stres kerja di lingkungan pertambangan batubara. Hasil dari penelitian ini juga dapat dijadikan dasar bagi peneliti lanjut yang ingin mengeksplorasi kaitan antara stres kerja dengan aspek lain seperti produktivitas, keselamatan kerja, dan kepuasan kerja. Manfaat kedua itu manfaat praktis. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh pihak manajemen perusahaan tambang untuk mengidentifikasi dan mengelola stres kerja pada karyawan. Dengan memahami tingkat stres kerja, dan faktor-faktor penyebabnya, perusahaan dapat merancang program intervensi atau strategi preventif guna menciptakan lingkungan kerja yang sehat secara psikologisnya. Ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini adalah pekerja tambang batubara dengan berfokus pada pengukuran stres kerja yang dialami oleh pekerja tambang batubara dan penyebabnya dengan menggunakan kuesioner DAS 42. Hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini adalah H1, terdapat tingkat stres yang signifikan pada pekerja tambang batubara. H2 yaitu terdapat hubungan antara faktor-faktor pekerja, misalnya beban kerja, jam kerja, dan shift kerja, dan hubungan sosial dengan tingkat stres kerja pada pekerja tambang batubara. Definisi operasional. Definisi operasional ada tiga, yaitu stres kerja, pekerja tambang batubara, dan faktor pekerjaan. Stres kerja. Stres kerja adalah kondisi psikologis yang ditandai dengan ketegangan, iritabilitas, dan kesulitan relaksasi akibat tekanan dan dalam lingkungan kerja. Dalam penelitian ini, stres kerja diukur menggunakan subskala atau stres yang dari kuesioner DAS 42. Pekerja tambang batu bara. Pekerja tambang batu bara adalah individu yang bekerja secara aktif di lingkungan operasional pertambangan batu bara, terutama yang terlibat langsung dan dalam proses produksi dan
dan operasional. Yang ketiga itu faktor pekerjaan. Variabel-variabel yang diasumsikan mempengaruhi stres kerja seperti jam kerja, beban kerja, shift kerja, dan dukungan sosial. Bab 2 itu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka saya itu satu, faktor psikologi dalam dunia kerja. Faktor psikologi dalam dunia kerja merupakan aspek penting dalam menjaga keselamatan, kesehatan, dan produktivitas kerja. Faktor-faktor seperti kecemasan, stres kerja, kelelahan, dan burnout dapat memicu munculnya akibat tekanan pekerja yang berlebihan, beban kerja yang tinggi, dan kondisi lingkungan kerja yang kurang baik atau buruk. Yang kedua itu stres kerja. Stres kerja merupakan kondisi emosional dan fisik yang dialami oleh individu akibat adanya ketidaksesuaian antara tuntunan pekerjaan dengan kemampuan sumber daya atau kebutuhan individual. Menurut TK et al. 2004, menurut Robbins dan Judd 2015, stres kerja dipengaruhi oleh tiga sumber utama, yaitu satu faktor lingkungan. Faktor lingkungan meliputi termasuk ketidakpastian ekonomi, politik, dan teknologi. Yang kedua itu faktor organisasi, meliputi yaitu beban kerja, tuntutan waktu, konflik peran, dan struktur organisasi. Yang ketiga itu faktor individu, yang seperti kepribadian, gaya hidup, dan hubungan pribadi. Dampak stres kerja. Stres kerja memiliki berbagai dampak, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Antara lain itu penurunan konsentrasi dan produktivitas. Kedua, peningkatan risiko kecelakaan. Ketiga, gangguan tidur dan kelelahan kronis. Keempat, masalah psikologi seperti kecemasan, depresi, dan burnout. Dalam konteks pertambangan batu bara, stres kerja menjadi perhatian penting karena lingkungan kerja yang berat, risiko tinggi, serta tuntunan-tuntunan fisik dan mental yang besar. Menurut Matamala, Pizzaro, dan Aguayo 2021. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang membahas tentang stres kerja. Penelitian ini dilakukan oleh PFU et al. 2022 menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan antara stres kerja dengan performa kerja di sektor pertambangan di China. Sementara itu, Matamalo, Pizarro, dan Aguayo 2021 menekankan pentingnya penilaian psikologis secara sistematis dalam industri tambang untuk menekankan dampak negatif terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja. Berikut ini adalah metodologi. Berikut ini adalah gambar pengorganisasian yang dilakukan pengorganisasian dalam melakukan metodologi dalam melakukan penelitian. Yang pertama itu perumusan masalah. Perumusan masalah itu menentukan isu masalah utama yang akan diteliti. Yang kedua, studi literatur, mengkaji teori dan penelitian sebelumnya untuk mendukung pemahaman dan landasan teori. Yang ketiga itu penyusunan proposal penelitian, menyusun dokumen rencana penelitian secara sistematis dan diajukan ke pihak yang berwenang. Keempat, keempat persiapan instrumen dan perizinan, yaitu membuat alat ukur seperti kuesioner DAS 42 dan mengurus izin penelitian ke perusahaan atau lembaga terkait. Yang kelima yaitu pengumpulan data di lapangan, yaitu melakukan observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner kepada responden di lokasi penelitian. Yang keenam yaitu pembahasan dan analisis data, mengelola dan menganalisis data yang diperoleh untuk melihat hasil dan hubungan antar variabel. Yang ketujuh itu kesimpulan dan rekomendasi yang berisi menyimpulkan temuan utama dan memberikan saran atau rekomendasi berdasarkan hasil penelitian tersebut yang telah dilakukan. Yang terakhir itu penyusunan laporan, menyusun seluruh laporan penelitian dalam bentuk laporan akhir sehingga yang siap dipresentasikan atau dipublikasikan. Desain penelitian. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dengan pendekatan cross-seksional. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan tingkat stres kerja dan menganalisis faktor-faktor pekerjaan yang mempengaruhi pada pekerja tambang batubara pada satu waktu pengamatan. Variabelnya itu ada variabel dependen dan independen. Variabel dependen itu diukur menggunakan DAS 42, mencakup ketegangan fisik dan psikis, kesulitan relaksasi, mudah marah dan gelisah, gangguan tidur. Yang itu sedangkan variabel independennya itu seperti beban kerja, sistem kerja, dukungan sosial, data dan data demografi.
Lokasi penelitian ini berada di lingkungan industri pertambangan batu bara di Indonesia. Waktu pelaksanaannya dirancang selama bulan Juli sampai bulan Oktober 2025. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu satu kuesioner. Kuesioner itu berisi Kuesioner ini merupakan instrumen utama dalam penelitian yang digunakan untuk mengukur tingkat stres kerja pada responden. Yang kedua itu laptop atau PC. Digunakan untuk proses digitalisasi pengelolaan data, hasil survei serta penulisan dan penyusunan laporan penelitian. Yang ketiga itu software statistik seperti SPSS dan Excel. Digunakan untuk menganalisis data kuesioner secara kuantitatif. SPSS berfungsi sebagai untuk melakukan uji reliabilitas statistik deskriptif dan uji korelasi atau regresi. Yang keempat itu Google Form atau cetak dan cetak kertas merupakan media penyebaran kuesioner kepada responden. Google Form digunakan jika penyebaran dilakukan secara daring atau digital, sedangkan versi cetak digunakan untuk pengumpulan data secara manual. Kelima itu alat tulis dan clipboard digunakan sebagai perlengkapan pendukung saat pengumpulan data secara langsung di lapangan. Yang terakhir itu dokumen and informant consent, yaitu merupakan formulir persetujuan yang diberikan kepada responden sebelum mereka berpartisipasi dalam penelitian. Dokumen ini berisi informasi-informasi mengenai tujuan penelitian, kerahasiaan data, hak responden untuk menolak atau berhenti kapan saja, serta kontak penelitian. Dan ini Informed consent bertujuan untuk memastikan bahwa partisipasi dilakukan secara sukarela dan etis. Pengumpulan data yang dilakukan itu satu populasi pekerja aktif pada area operasional tambang batubara. Teknik pengambilan sampelnya itu purposive sampling. Instrumen pengumpulan data dua itu kuesioner DAS 42 dan kuesioner tambahan terkait dengan demografi, sip kerja, beban kerja, dan dukungan sosial. Analisis data. Data dianalisis menggunakan dua pendekatan untuk analisis deskriptif dan analisis korelasi. Analisis deskriptif untuk mengetahui profil responden dan industri tingkat stres kerja berdasarkan skor DAS 42. Sedangkan analisis korelasi itu melihat hubungan antara variabel bebas dan dengan skor stres kerja. Pengujian menggunakan uji normalitas data dan korelasi version jika data normal atau Spearman yang jika tidak normal. Berikut timeline penelitian. Penelitian saya itu satu itu penyusunan proposal dan revisi dilakukan pada bulan Juni 2025. Yang kedua itu pengurusan izin penelitian dilakukan pada bulan Juli 2025, penyusunan dan uji validitas kuesioner Juli 2025, pengumpulan data yaitu Agustus 2025, pengelolaan dan analisis data September 2025, penyusunan laporan akhir September sampai Oktober, dan seminar dan revisi bertepatan pada bulan Oktober 2025. Sekian hasil presentasi saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.